Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat, kakak-kakak, dan juga tentunya yang terhormat Pak Farid Auladi. Terima kasih yang sudah standby ya setiap satu pagi untuk membersamai kita bersama, sharing, berbagi ilmu yang mudah-mudahan senantiasa membawa kita untuk istiqomah ya, istiqomah untuk selalu memperbaiki ya dan menjemput ridhonya. Alhamdulillah, selamat pagi nih Bu Reni, Pak Tatang, Pak Ahyat, Bu Siti, Ibu Leli, Bu Ani. Wah ya, alhamdulillah sudah on kamera. Bu Eni, Rohaini dari Bandung juga, Pak Hari. Wah, Pak Hari dari mana ini ya? Dari Madinah. Madinah dari mana, Pak? Masya Allah, bagus banget ya backgroundnya. Ya, alhamdulillah, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu dilimpahkan rahmat, hidayah, karunia-Nya, dan perlindungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita kembali lagi ya dengan saya Anggi Pradita bersama Pak Farid Auladi yang selalu mengisi acara Saturday Morning Talk ya. Kita masuk ke Gua Keajaiban di Spiritual Journey ini sama-sama belajar. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan keberkahan dan kebermanfaatan buat kita semua agar ya jalani hidupnya jadi bahagia saja. Dan di sesi ini kita sudah masuk sesi ke-66 Bapak Ibu. Jadi terima kasih yang sudah selalu membersamai ini ya. Kita sudah sampai di pekan ke-66. Alhamdulillah, baik di Zoom meeting maupun di Facebook ya. Di sini ada sebentar saya sapa-sapa nih, tadi sudah chat udah banyak ya. Ada Bu Zuraida, wah tadi Bu Zuraida saya ingat banget ya, Bu Reni sama Bu Vivi, 3 pertama nih kalau saya dapat ya, mangkok cantik, saya kirim satu-satu nih ya. Karena luar biasa, 5:30 sudah standby. Iya, selamat datang. Oh, Pak Wawan nih baru bergabung ya. Oke, kemudian ada Ibu Leli, Bu Ekowati, Coach Nana dari Bintan, Pak Abdillah, Pak Farid tentu saja, Pak Hadi, ya, Mbak Almira, alhamdulillah, Bu Sutina, Bu Triani, kemudian Pak Dipa Hashim, Bapak apa Ibu nih ya? Kemudian Bu Ai, iya, kemudian Pak Wawan ya, Pak Marwanto, Bu Iin, Bu Eni, Bu Arti, ya ini sambil saya ngafalin yang rajin nih ya. Bu Dwi Ismayanti, Bu Ika Fenti, Pak Jusnan, alhamdulillah, Pak Wawan Ashadi ya, Pak Vicky, kemudian Ibu Winarni, Bu Sri, dan masih banyak lagi Pak Tony, Bu Harmika. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir di Zoom meeting pagi-pagi ya, dan juga sudah semangat ya untuk kita terus membersamai di setiap Sabtu pagi. Dan tentu saja juga di Facebook, alhamdulillah sudah 31 orang nih. Terima kasih yang sudah join juga melalui Facebook. Ada Bu Ibet, Bu Wining, Bu Wahyu, Bu Zara, Bu Diajeng, Bu Reni, Bu Fani, Bu Endok Safa, Bu Ida Putri, Bu Yuyun, Bu Desmawati dari Bukit Tinggi, wah, Bu Iswarnita, Bu Lix, Mbak Yuli, alhamdulillah Mbak Bu Tini ya, Ibu Yuki, Bu Neni, Alfi, Bu Tati, Pak Asep, Mbak Yuli, Bu Homsatun, alhamdulillah, Mbak Mega, Ibu Puji, Bu Nari, Bu Haryati, Bu Tri, Bu Roro, dan ya Bu Tri Wahyuning Tias. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Anggi, ada temanku yang baru Mbak Anggi. Oh gitu, dengan Ibu siapa Bu Leli? Ada Ibu Tita. Dari kemarin Ibu Tita, wah alhamdulillah, selamat bergabung. Nama itunya. Selamat nanti bergabung dimasukin ke grup ya Bu ya. Oh gitu, baik, boleh. Yang mau masuk grup WA
nanti bisa reminder saya ya, silakan di WA nanti di remind supaya nanti ya kita sama-sama saya remind untuk kita selalu hadir di kajian-kajian seperti ini ya. Oke, dan seperti biasa Bapak Ibu di pagi hari ini nanti Pak Farid akan membukanya dengan doa. Kemudian juga setelah itu kita akan menjawab nih sesi pertanyaan yang masuk dari pekan sebelumnya, di mana pekan sebelumnya kita belajar tentang nurut aja pasti bahagia. Temanya menarik, penjelasannya juga menarik, jadi yang baru bergabung silahkan meluncur nih ya ke YouTube Pradita Channel atau Facebook Pradita Channel untuk melihat rekamannya. Baru kemudian setelah kita menjawab sesi pertanyaan, kita masuk ke sesi materinya yaitu Dalam Gelapku Menemukanmu. Wah, ini judulnya ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang bilang, wah judulnya Mbak Anggi ini banget gitu ya. Apalagi kalau yang yang lagi dalam hal misalnya ada persoalan segala macam itu makjleb gitu ya. Nah, kita akan lihat pembahasannya dari Pak Farid seperti apa. Seperti biasa bahasnya tentu mengulik kita, mengulik perasaan, mengulik emosi, dan kadang-kadang membuat merona juga. Tapi insya Allah ini adalah hal yang baik supaya apa? Supaya kita semakin tegar, semakin kuat, semakin ikhlas, rela ridho kalau kata Pak Farid ya, untuk menerima segala ketentuan Allah. Oke, kalau gitu Pak Farid, saya persilahkan untuk bisa membuka dengan doa supaya kajian kita di Spiritual Journey ini semakin memberikan keberkahan buat kita bersama. Kepada Pak Farid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sampai detik ini untuk menghirup udara yang diberikan secara gratis oleh Allah. Ya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang begitu terang, jalan yang begitu lapang, jalan yang begitu lurus supaya kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Seperti biasa kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Allah. Dan mudahkanlah segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikan kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikan kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu,
Kita doakan juga, kita berdoa untuk kita semua, untuk diri kita, keluarga barangkali, untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk saudara, kerabat, barangkali ada tetangga yang saat ini masih diberikan nikmat tidak sehat oleh Allah. Ya, mari kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kabar duka juga ini, ternyata tantenya Mbak Anggi ya, tadi pagi di hari jam 1.30 beliau wafat meninggalkan kita semua, kembali ke haribaannya. Mari kita doakan semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan di dalam menjalani ujian ini. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, ini dari pertemuan tanggal 13 November yang lalu dan sebelumnya ada beberapa testimoni dan pertanyaan. Ini yang pertama nih testimoni dari Ibu Nining, Mbak Anggi, atau boleh ya kita minta beliau untuk langsung live aja testimoninya Mbak, daripada saya bacakan gitu. Ada nggak Bu Nining ya? Bu Nining ada ya? Bu Nining silakan boleh unmute. Oh ini ada. Oke sebentar ya. Ya silakan Bu Nining. Mana tadi kok hilang? Tuh, Bu Niningnya dia. Bu Niningnya ini kayaknya. Bu Nining mau sharing langsung Bu Nining? Kalau mau boleh langsung di unmute. Silahkan. Ya silahkan ini Bu. Masih mute Bu, masih mute. Udah. Sudah. Udah. Oke silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sih ini juga sering terjadi sama saya semenjak ikut MR. Saya jadi cepat ternyut dapat ini kemarin tuh minggu kemarin dapat bungkus permen ya, yang ini aja ya, yang pokoknya aja ya, bungkus permen. Silakan Ibu. Banget buat saya sampai hari Minggu itu nangis, tapi juga gimana ya, namanya rumah tangga pasti ada aja, itu juga masalah rumah tangga. Saya juga dari dulu tuh itu aja persoalannya, cuma satu itu, nggak ada yang lain, itu aja ya. Namanya rumah tangga pasti ada ininya, tapi kemarin tuh saya agak ini benar gitu, di hati saya nggak nyaman banget. Itu sebelumnya juga dapat bungkus permen kecil yang hari Minggu sangat dahsyat banget. Itu di mana hari Minggu itu juga saya harus lomba bikin tumpeng, mana hati nggak nyaman, harus belanja, harus itu semua, harus tanggung jawab. Saya jalanin aja walaupun hati nggak nyaman, saya jalanin. Alhamdulillah tumpengnya dapat juara 2. Masalah yang itu sangat dahsyat dari suami saya, sangat dahsyat banget. Saya benar-benar nggak nyangka gitu. Tapi ya di balik itu saya terima dengan lapang dada. Saya nak turunkan garis kebenaran, benar-benar saya turunkan. Walaupun saya diinin, saya doain yang terbaik, kickback saya jalanin. GT juga saya jalanin. Saya GT-nya kemarin dapat suratnya, saya nggak ingat, pokoknya di situ saya cuma disuruh bertasbih terus. Udah semua apa yang saya jalanin bertasbih terus.
Nah, terus sampai itu biasanya kalau saya ini sama suami, biasanya dia kalau saya marah, dia juga balik. Tapi kemarin itu dia nggak marah, cuma diem. Saya juga nggak nyangka, udahlah. Saya juga ya udah saya terima aja, udah terus saya terima aja, udah cuman berdoa, saya sholat nggak pernah putus, ya udah saya iniin aja. Terus nggak nyangka pas tanggal 3 November kemarin, saya di luar dugaan saya, tiba-tiba beliau nelpon, katanya saya dibeliin motor NMAX. Itu yang udah lama saya impikan, bener-bener saya impikan, itu udah lama saya impikan. Terus dia nelpon, saya pikir juga nggak inilah, dia cuman ini saya biar saya senang, tapi pas dia pulang bener-bener bawa, katanya buat saya, sampai bela-belain mobilnya ditinggal di kantor, bawa motornya ke rumah. Itu di situ itu saya juga, ya Allah ngasih bungkus permen dahsyat, dapatnya juga dahsyat gitu. Ya udah saya sekarang ya udah pokoknya semua apapun yang terjadi sekarang, ilmu MR nggak pernah saya lepas, apapun saya terjadi ya udah saya ikhlas menurunkan garis kebenaran. Itulah mungkin saya yang salah dulu, saya banyak salah, sekarang Allah cuci semuanya terhadap saya. Itu aja sih, Pak. Itu Pak Farid. Terima kasih Bu Nining, Masya Allah luar biasa gitu ya. Jadi bagi teman-teman, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah yang belum sempat tahu, belum pernah tahu tentang istilah-istilah yang tadi ya, ada bungkus permen, ada GT, garpu tala, menurunkan garis kebenaran. Ayo pelan-pelan nanti kita belajar. Nanti kalau ada kesempatan kita juga adakan lagi kelas tentang mahat rezeki. Jadi intinya Bu Nining ini, saya coba bacakan yang ada di sini gitu ya. Assalamualaikum Mbak Anggi, saya mau waalaikumsalam. Saya mau testimoni tentang kajian minggu lalu yang judulnya Nurut Aja Pasti Bahagia gitu ya. Awalnya sih memang tidak ringan, tidak mudah, tetapi aku jalanin saja. Waktu hari Kamis kemarin ingin nanam kembang, celing ya, sama tetangga diberi tanaman. Semangat, langsung beli pot dan tanah. Alhamdulillah. Keesokan harinya, brak gitu. Pot yang baru aku tanam ditabrak mobil sama tetangga gitu. Dalam hati ini, wow keren gitu ya. Ini adalah bungkus permen. Bungkus permen itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi yang di dalam kehidupan kita. Bener aja. Terus aku ngaji, lalu jual bros, laris manis. Alhamdulillah dapat uang, cuma numpang lewat karena mesti bayar laundry, bayar mukena, bayar sajadah untuk musola ya. Hari Minggu, jebret, dapat bungkus permen yang dahsyat, nangis bombay. Ya Allah, apalagi ini, apa masih kurang ujian yang datang sambil nangis terus istighfar ya. Ini pas banget nih ya. Hari ini kita akan mempelajari hal yang seperti ini. Pas hari Senin ya, tahajud, terus berdoa, ya Allah, aku ikhlas, aku ridho kalau ini ujian darimu, aku nurut, aku manut. Ya, persoalan itu aku rilis, forgive, forget, ya dilepaskan, dilupakan dan dimaafkan. Aku buang ke laut, aku ingin bahagia, aku ingin tenang, apapun persoalannya, semua sudah Allah yang mengatur. Masya Allah, pas hari Rebo, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba suami ngechat saya, dibeliin motor yang sudah lama aku impikan. Aku bilang ke Allah, ya Allah, ternyata ujianmu itu dahsyat dan hadiahnya juga dahsyat. Masya Allah. Jadi semudah itu ternyata hidup itu ya, kalau kita mencoba untuk selalu santai, untuk selalu nurut, ikutin aja gitu, pasrah aja dengan apa yang dimaui oleh Allah, dan ternyata hasilnya itu luar biasa. Nah ini yang kedua dari Ibu Neng nih, baru datang semalam gitu ya, mau testimoni Mbak Anggi, kajian minggu kemarin ya, nurut aja, mau diapain juga, jangan membantah apapun yang terjadi, ikutin semuanya, jangan ada alasan apapun. Alhamdulillah dapat rezeki selain nikmat sehat, dapat transferan juga, alhamdulillah, Masya Allah. Yang penting nurut aja. Pokoknya dengan nurut aja, ucapkan alhamdulillah apapun yang terjadi, jangan membantah, jangan ada alasan apapun. Terima dengan ikhlas, pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya.
Jadi pas kajian minggu lalu ada beberapa teman-teman, rekan-rekan yang sudah mencoba untuk hidup itu nurut aja udah. Hidup itu ya ngikutin aja apa maunya Allah. Allah sudah memberikan sesuatu, memberikan garisan kepada kita, lalu kemudian kita pastikan dalam hati kita yakinkan dalam hati kita bahwa garis hidup kita yang dibuat oleh Allah itu pasti garis yang terbaik, yang jauh lebih baik lagi daripada garis kehidupan yang kita buat sendiri. Ya. Nah kalau kita nurut dengan maunya Allah, kita pasrah dengan maunya Allah, ya sudah. Allah ridho dengan kita, lalu Allah akan berikan apa kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Masya Allah. Terima kasih Bu Nining dan Bu Neng. Yang berikutnya Ibu Susi dari Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berbalut doa. Saya dari Susi Trenggalek, Jawa Timur. Terima kasih Ibu Susi. Mohon izin Pak Farid, saya mau tanya. Saya pernah mengalami bangun azan subuh dan kesiangan barangkali ya, dan belum sholat tahajud, apa wajib diqodho? Dan karena saya puasa Daud untuk batas sahur agar puasa kita absah, itu seperti apa, mohon penjelasannya. Mohon izin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam satu sama terhubung. Masya Allah. Ibu Susi dan teman-teman lainnya, rekan-rekan jamaah kakak adik rahimahumullah, sholat tahajud itu termasuk sholat sunnah ya, yang keutamaannya itu luar biasa. Dan kalau sholat sunnah ini ya tentu tidak perlu diqodho jika terlewat, tapi usahakan ya jangan sampai kesiangan. Usahakan jangan pernah kita melewatkan sholat tahajud ini. Kenapa? Karena sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib ya, dan sangatlah besar, sangat mulia manfaatnya untuk kita. Lalu batasan sahur itu seperti apa? Batasan sahur, saat sahur itu adalah ketika azan subuh berkumandang. Ada orang memahami bahwa imsak itu, waktu imsak itu lebih kurang sekitar 10 menit sebelum azan, itu adalah batas untuk mulai berpuasa. Ternyata tidak. Ya, batasan kita untuk mulai berpuasa itu adalah pada saat azan subuh berkumandang. Kalau imsak itu adalah semacam notifikasi atau warning lah, atau ngingetin supaya kita siap-siap untuk segera memulai puasa, untuk segera meninggalkan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, itu Ibu Susi. Dan berikutnya dari Ibu Khomsatun dari Singapura. Masya Allah. Salam alaikum Mbak Anggi. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya pada Pak Farid, bagaimana hendak mendapatkan khusyuk banget beribadah sholat dengan Allah? Mohon pencerahan. Masya Allah, ini pertanyaan yang nanyanya mudah. Ya, nanyanya gampang, tapi jawabnya itu tidak mudah. Kenapa? Karena urusan khusyuk di dalam sholat ini adalah penyakit kita semua, mayoritas orang ya. Mayoritas orang, tidak banyak, sangat tidak banyak orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Tidak mudah untuk khusyuk ya, apalagi khusyuk secara pikiran, secara jiwa. Kalau khusyuk secara fisik barangkali itu lebih mudah untuk kita jalankan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan khusyuk? Sebetulnya itu berasal dari hati kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa menghadirkan hati dalam sholat dan untuk fokus hanya dengan mengingat Allah. Itu kuncinya di mana? Kuncinya adalah seberapa jauh kita bisa mengalahkan syahwat dan hawa nafsu kita. Seberapa jauh kita bisa menata hati kita supaya tidak terlalu tergantung pada urusan dunia, tidak terlalu bergantung kepada urusan yang menjauhkan kita dari Allah. Intinya ada di dalam hati kita. Karena apa? Karena kalau hati kita sudah dikuasai syahwat, sudah ditawan oleh hawa nafsu, maka disitulah setan akan mendapatkan tempat. Ketika hati kita dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan hawa nafsu, maka di situ sudah bisa dipastikan bahwa setan akan bersemayam. Jadi intinya memang ada di dalam hati kita. Hayo, mulai saat ini, mulai sekarang kita coba untuk betul-betul mengingat Allah di setiap waktu, setiap saat. Caranya bagaimana? Sederhana. Baca saja istighfar, baca saja sholawat di setiap kesempatan. Sedang memasak, baca istighfar, baca sholawat. Sedang bekerja, sedang nyetir, sedang naik motor, sedang jalan kaki, sedang olahraga, sedang goes,
sedang apapun ketika ada waktu luang, hayo isi hati kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Isi hati kita dengan kalimat-kalimat yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Cuman itu ya, untuk bagaimana supaya hati kita betul-betul terpaut hanya kepada Allah. Betul bahwa kita tidak mungkin meninggalkan urusan dunia. Betul bahwa kita pasti akan tetap memiliki syahwat. Betul bahwa kita masih tergoda dengan hawa nafsu kehidupan dunia. Tetapi ketika kita mengisi ya di proses afirmasi sebetulnya gitu kan, kalau dalam ilmu NLP, ilmu hipnoterapi, itu hipnosis gitu ya. Kemudian kalau kita belajar tentang otak dan pikiran, bahwa bagaimana cara kita mengisi pikiran kita untuk hal-hal yang sifatnya positif, ya sudah. Setiap saat kita berzikir aja, berzikir, istighfar, solawat, kalau bisa Al-Fatihah, kalau bisa ya trikul, kalau bisa Asmaul Husna, apapun yang bisa kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya seluruh seluruh input yang masuk ke dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah. Lalu kalau sudah kita lakukan seperti itu, maka hati kita akan dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang menuju kepada Allah. Sehingga apa? Setan tidak terlalu menguasai hati kita. Ini ikhtiar yang bisa kita lakukan secara batin. Lalu bagaimana ikhtiar lahiriahnya? Ya, ikhtiar lahiriahnya pertama, sholat itu lakukan dengan tumakninah. Ya, tumakninah ini adalah urusan hati gitu. Ya pelan-pelan kita belajar. Kita pelan-pelan kita belajar, kemudian niatnya itu ikhlas. Pada saat kita mau mulai sholat itu ya niatkan dengan ikhlas. Karena kalau niat kita tidak ikhlas atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka rasa khusyuk ini tidak mudah untuk kita dapatkan. Lalu yang kedua, ikhtiar lahiriahnya pahami makna bacaan sholat. Kita kemarin sudah belajar tentang Al-Fatihah, kita sudah kupas ketika membaca ayat per ayat itu seperti kita sedang berdialog dengan Allah. Ketika kita melakukan ruku, sujud, berdiri di antara ruku, ya duduk di antara dua sujud, gitu kan. Pada saat baca tasyahud sebetulnya itu adalah saat kita berkomunikasi dengan Allah. Makna bacaan itu pahami ya. Makna bacaan itu pahami supaya apa? Supaya kita menggeser kedudukan setan yang ada di dalam diri kita. Lalu berikutnya fokus ya. Fokus tujukan pandangan kepada tempat sujud. Jadi ada yang bisa seperti itu, tapi juga ada potensi kita kalau sajadahnya atau tempat sujudnya itu bergambar macam-macam, ada hiasan dan sebagainya, malah kadang-kadang kita fokus kepada gambarnya. Ada yang mengatakan ya sudah pakai merem aja, matanya dipejamkan supaya apa? Supaya kita bisa khusyuk, tapi kadang-kadang dengan memejamkan mata justru malah ingat kemana-mana. Itulah kita ya, itulah kita. Kenapa bisa demikian? Karena barangkali hati kita masih belum terlalu bersih. Ya, banyak syahwatnya, banyak hawa nafsunya, sehingga setan masih bernyaman tinggal di dalam hati kita. Lalu berikutnya, sholat di tempat yang bersih, nyaman, dan tenang. Udah pasti ya. Bersih, nyaman, dan tenang. Kalau bersih kan rasanya enak. Kalau nyaman, tenang, tidak mendengar suara-suara dari luar gitu kan. Kalau misalnya sholatnya di musola, pasar, atau masjid pasar, atau di mall, kadang-kadang ketenangan, kenyamanan itu belum tentu bisa kita dapatkan. Apalagi kalau tempat sholatnya itu hanya tempat yang ya Allah mungkin hanya ruangannya tidak besar, kemudian karpetnya atau sajadahnya tidak terawat. Nah, itu rasa-rasanya untuk mendapatkan khusyuk itu tidak mudah ya. Kemudian yang paling penting terakhir, ikhtiar lahiriah kita, anggap sholat yang kita lakukan pada saat itu adalah sholat yang terakhir kita. Kebayangkan kalau kita menganggap setiap sholat 5 waktu kita adalah sholat yang terakhir kita, pasti kita akan berusaha sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Kenapa? Karena kita tidak akan diberikan kesempatan untuk sholat yang berikutnya ya. Baik, ini Ibu Khamsatun dan Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, semoga berkenan dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Seperti biasa minta waktu sekitar 30 detik Mbak ya untuk break. Silakan Mbak.
Baik, ya. Terima kasih Pak Farid atas pemaparan dari jawaban-jawabannya. Jadi Bapak Ibu apabila ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di chat Zoom ini atau di Facebook atau langsung ya WA ke saya di 0812 1139 1230 ya. Terima kasih Pak Farid tadi sudah membantu mengirimkan ya kita doa bersama untuk tante saya, Tante Wiwit ini di Bogor. Dan ya Bapak Ibu kalau misalnya kita belajar tentang ujian, ini saya melihat tante saya ini luar biasa. Mungkin sambil menunggu Pak Farid ya saya sedikit sharing. Karena almarhumah ini beliau single parent dari anak masih kecil-kecil, bahkan mengurus ibundanya yang sakit sudah belasan tahun, dan Masya Allah ternyata malah beliau ya dipanggil lebih dulu. Dan juga bahkan dititipkan adik yang masih belum menikah ya bersama, dan alhamdulillah berarti masih ada adik yang akan bisa mendampingi dua anak putranya yang insya Allah soleh ya. Jadi kadang-kadang melihat ujian beliau juga luar biasa, tapi beliau begitu tabah. Saya ingat kalau ke Bogor itu beliau jago sekali bikin kue-kue kering, fruit cake ya, dan kalau udah Lebaran tuh luar biasa orderannya gitu ya, meskipun beliau juga kerja ya mau nggak mau karena sebagai tulang punggung keluarga, dan beliau begitu tegarnya dan ya itu menerima segala ketentuan Allah. Mudah-mudahan doanya Bapak Ibu beliau semua yang beliau lakukan ini membawa beliau ke surga terbaiknya Allah ya. Saya bersaksi beliau orang yang baik, beliau merawat ibundanya dengan luar biasa, bahkan ya itu tadi ya membesarkan anak-anaknya dengan sepenuh hati, mendampingi adiknya. Mudah-mudahan kita bisa kuat seperti itu pada saat kita diuji. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ada ujian, saya kadang-kadang kalau ngeliat tuh ya Allah kita ujiannya belum ada apa-apanya. Ya kita jadi belajar lebih lanjut nih. Kalau udah pakai saya kadang-kadang jarang ngomong Bapak Ibu kalau di kajian, karena kalau kajiannya Pak Farid itu bikin cepet banget mewek, nangis. Saya makanya singkat-singkat biasanya ya kasih feedbacknya, karena luar biasa pasti kalau saya ngomong lebih baik dikit langsung mewek ya. Masya Allah. Oke, kita belajar hari ini terkait dengan dalam gelap aku menemukanmu. Yang pasti setiap kita ini punya momen seperti itu Bapak Ibu, karena kita ini adalah hamba Allah yang akan diuji ya, karena Allah sayang kita, maka Allah ingin menguji keimanan kita. Bahkan Pak Farid pernah sharing juga, ternyata kita itu setiap hari pada dasarnya menerima musibah, menerima ujian ya Pak Farid. Dan bagaimana nih kita menghadapi setiap ujian yang masuk ke kita itu agar kita senantiasa berbaik sangka ya, berbaik sangka kepada Allah. Ini yang godaan kita juga buat kita ya, bagaimana kita bisa menerima ikhlas, rela, ridho atas apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan kita senantiasa berbaik sangka semata-mata kita untuk menjemput ridhonya. Maka Pak Farid silahkan untuk melanjutkan ya sesi materi pada pagi hari ini terkait dengan dalam gelapku menemukanmu. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Ini saya baru keluar 30 detik, Mbak Anggi sudah matanya kemana-mana. Oke. Jadi terima kasih Mbak Anggi untuk mengingatkan kita semua gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Mari kita lanjutkan untuk materi di pagi hari ini, dalam gelap aku menemukanmu gitu ya. Jadi apa yang ingin kita bahas, apa yang ingin kita kaji, apa yang ingin kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa dipastikan setiap kita itu mesti pernah mengalami, ya, pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, walaupun mungkin kadarnya pasti tidak akan sama. Ada kadar yang barangkali secara umum itu wah luar biasa banget gitu, tapi ada kadar yang dalam pemahaman umum itu sesuatu yang itu masih menengah lah, atau juga ada yang masih di low gitu ya. Tetapi tentunya yang bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang luar biasa atau tidak luar biasa adalah siapa yang merasakan itu sendiri, yang merasakan itu sendiri. Tidak bisa kita menggunakan penilaian dari orang lain atau penilaian keumuman. Kenapa demikian? Karena satu, kesiapan kita menghadapi persoalan itu tidak sama.
Kemudian yang kedua, Allah lah yang maha tahu bagaimana kita bisa mengatasi persoalan itu. Karena Allah tidak akan pernah menguji kita, setiap manusia, di luar batas kemampuan kita masing-masing. Jadi santuy aja, enak aja. Gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita akan diberikan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa mengatasinya. Sesederhana itu. Nah, ayo kita mulai. Kita masuk. Pernah nggak di dalam kehidupan kita, pernah nggak dalam keseharian kita ngomel gitu ya. Dalam hati itu kita ngomel, ya Allah, kenapa sih persoalan hidup saya ini kok enggak pernah berakhir ya? Pernah nggak seperti itu? Ya silakan kalau mau jawab di chat room gitu kan. Pernah nggak kita saking tidak tahannya dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, lalu pada satu kesempatan, pada satu titik kita protes dengan Allah. Pada satu titik kita bahasa, saya punya bahasa cuma nggak inget kan. Pernah sering kan. Oh sering gitu, Bu Umi gitu ya. Pernahkah kita bukan protes, apa tuh Mbak Anggi istilahnya ya, yang protes menghujat. Nah, gitu. Sebelum mengenal MR sering Pak, Masya Allah gitu ya. Lalu ya Allah, saya menghujat, saya ngomelin Allah. Pernah nggak tuh? Ya Allah, kenapa persoalan hidup saya ini nggak pernah berakhir? Nah, gitu. Kalau saya pernah 2 kali, dan 2 kali itu langsung dibayar kontan pada saat itu juga. Saya ngomelin Allah, saya menghujat Allah gitu kan. Kemudian saya marah-marahin Allah dengan bahasa yang sangat tidak sopan dengan Allah gitu kan. Dan hanya dalam hitungan detik saya dibayar cash, dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak ada yang langsung dibayar cash seperti itu gitu? Pernah, astagfirullah gitu ya. Jadi saya pernah cerita di kajian ini, saya ceritakan lagi ya. Jadi pada saat saya masih hidup dalam zaman jahiliyah gitu kan, pernah 2 kali saya mengalami persoalan yang seperti ini. Saking suntuknya, kalau bahasa umum, saking merasa tidak nyamannya dengan persoalan yang datang. Suatu kali saya berangkat kerja pagi-pagi dari rumah, karena biasanya saya berangkat itu setelah subuh lah, 5:30 lah kalau yang sekarang gitu kan. Saya berangkat membawa kendaraan, nyetir sendiri, kemudian masuk lewat jalan tol, kemudian masuk lewat jalur kanan, jalur yang memang sudah harusnya kencang di situ. Sambil nyetir saya ya Allah, kenapa sih persoalan hidup saya ini gua nggak pernah selesai, persoalan pribadi, persoalan pekerjaan, persoalan macam-macam gitu. Katanya engkau itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu, tunjukkan sekarang kalau memang engkau maha kuasa gitu. Tidak sampai 2-3 detik, tiba-tiba mobil di depan saya itu tabrakan beruntun. Dok. Ada 4-5 mobil ke depan tabrakan beruntun. Di belakang saya juga bunyi, bruk. Gitu. Satu-satunya mobil yang selamat itu adalah punya saya. Ya, di depan ada 4-5 mobil saling bertubrukan, di belakang saya ada 2-3 mobil bertubrukan. Di tengah-tengah mobil saya yang tidak lecet sedikit pun, tidak tersentuh satu. Allahu Akbar, Masya Allah. Lalu saya langsung ingat saat itu, ya Allah, saya tadi nantangin engkau, tunjukkan maha kuasamu seperti apa, tunjukkan kekuasaanmu terhadap umatmu, terhadap makhlukmu ini. Masya Allah, langsung ditunjukkan, tidak lewat dari 2-3 detik. Allah tunjukkan kekuasaannya dengan cara apa? Di depan saya tabrakan, belakang saya tabrakan, cuman saya yang nggak tersentuh sama sekali oleh mobil yang lain. Allahu Akbar, langsung saya istighfar. Malu banget pada saat itu. Kejadian yang kedua, ini kejadian yang sebelum diuji dengan mobil tabrakan itu saya juga mengalami. Pulang dari kantor, suntuk, pekerjaan juga persoalannya banyak, kemudian persoalan pribadi juga banyak, nggak nyaman lah intinya seperti itu. Lalu sambil nyetir, saya ngomel, ya Allah, katanya engkau maha kuasa, ya Allah, katanya engkau maha pengasih, maha penyayang, mana kekuasaanmu, mana buktimu? Saya keluarkan tuh kalimat-kalimat yang betul-betul tidak pantas. Betul-betul saya marah di dalam mobil, teriak-teriak hanya menghujat Allah. Pada saat itu ketika zaman jahiliyah.
Tiba-tiba pada saat saya masuk ke pertigaan, belok begini, dari samping juga belok mobil gitu, padahal mobil tidak bersentuhan, tidak apa. Itu di sebelah saya buka kaca langsung maki-maki saya pada saat itu. Orang itu entah salahnya apa, nyenggol juga enggak, ngehalangin jalan dia juga enggak gitu kan. Langsung memaki-maki saya dengan bahasa yang tidak sopan sama sekali. Lalu mobil dia itu berusaha nyalip ke depan saya, salip begini ya. Dia berhenti di depan saya, orangnya turun nunjuk-nunjuk sambil maki-maki saya. Astagfirullahaladzim, saya bilang, inilah akibatnya saya tadi memaki-maki Allah, marahin Allah. Sekarang saya dibayar kontan, dimaki-maki sama orang tanpa sebab yang jelas. Ya Allah, ya Rabb, itulah yang terjadi dengan saya. Saya sering mengatakan, ya Allah, kenapa persoalan hidupku ini tidak pernah berakhir? Ya Allah, aku ini kurang apa? Sholat saya udah, puasa saya rajin, sedekah juga rutin. Tapi kenapa hidup saya ini kok masih begini-begini aja gitu. Nah, itu yang pernah saya rasakan. Apa yang kita rasakan pada saat seperti itu? Benar-benar gak nyaman. Benar-benar gak nyaman. Lalu apa yang kita lakukan kalau kita merasa seperti itu? Nah, pada saat saya masih zaman jahiliyah, masih belum mengenal Allah dengan baik, saya marah dengan Allah, saya maki-maki Allah. Kemudian saya menghujat Allah, saya memprotes Allah, kenapa engkau berikan kehidupan yang seperti ini, padahal saya rajin sholat, saya rajin ibadah, rajin puasa, sedekah juga rutin gitu. Kemana? Katanya engkau maha kuasa, katanya engkau maha pemberi, mana? Tunjukkan maha kuasamu itu kan, seperti itu. Dibayar kontan oleh Allah. Allahu Akbar, gak berani lagi sampai sekarang seperti itu. Kemudian sebetulnya kalau kita ingin belajar lebih jauh lagi, Allah bisa aja ngomong seperti ini. Hei Farid, lo itu siapa? Lo itu siapa gitu ya? Kenapa saya tidak memberikan cobaan kepadamu? Engkau itu manusia biasa, sedangkan Nabi aja, Rasul aja, Rasulullah Muhammad saja, yang jelas-jelas kekasih Allah, yang jelas-jelas orang yang sangat dicintai oleh Allah, yang jelas-jelas dia dijamin surganya oleh Allah, itu saja terus diberikan ujian selama hidupnya. Ya lu siapa gitu? Lu tuh siapa? Farid, lu tuh siapa? Kenapa kamu menghujat saya? Barangkali Allah itu mengatakannya seperti itu. Dan kembali kepada diri kita, sering nggak kita melakukan yang seperti ini? Jangan-jangan Allah juga bilang, kamu tuh siapa? Kenapa kamu mesti menghujat saya? Sementara engkau tuh gak punya kemampuan apa-apa. Gitu kan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan KKAD rahimakumullah. Kalau kita diberikan musibah, kalau kita diberikan ujian, apakah itu berarti Allah tidak sayang dengan kita? Coba. Ini kita mesti ngejawabnya itu dengan suasana pikiran yang sedang tidak nyaman. Coba jawab dengan pikiran tidak nyaman. Kalau kita diberikan musibah, kalau kita diberikan ujian, persoalan hidup yang tidak kunjung selesai, apakah itu pertanda bahwa Allah tidak sayang dengan kita? Silakan jawab di chat room-nya. Saya sambil minum sebentar ya. Ada yang berani jawab nggak? Allah nggak sayang dengan kita? Ya, tidak sayang dengan kita. Menurut Bu Leli. Lanjut. Ada lagi yang jawab. Apakah Allah itu tidak sayang dengan kita kalau Allah memberikan musibah? Justru Allah sayang dengan kita barangkali. Sayang banget. Apalagi, ayo. Sayang karena terus dikasih ujian. Iya, pernah terlintas seperti itu. Justru Allah sayang pada kita. Ya. Allah sedang menguji. Allah sangat sayang. Masya Allah. Lalu semuanya justru sayang. Mereka merasa Allah tidak sayang, merasa Allah tidak sayang karena kita diuji melulu gitu ya, nggak berhenti. Allah rindu dengan kita, sayang banget gitu ya. Apalagi Allah lagi perhatiin kita, masya Allah gitu ya, masya Allah gitu. Nah, Bapak Ibu, saking sayangnya gitu, bukti cinta Allah kepada kita. Justru Allah sayang sama kita, masya Allah, udah Mbak, itu udah kejawab semua tuh, selesai gitu kan. Lalu apa hubungannya dengan dalam gelap kita menemukanmu, dalam gelap aku menemukanmu, gitu kan. Bapak Ibu, sesungguhnya kasih sayang Allah kepada kita itu jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.
Kasih sayang Allah itu justru jauh lebih sayang kasih sayang kita dengan diri kita sendiri. Justru seperti itu. Mana pernah Allah itu tidak sayang dengan kita? Mana pernah Allah itu memiliki rasa benci dengan kita? Enggak ada. Lawang kita enggak ngapa-ngapain aja kita dijamin rezekinya oleh Allah. Kita nggak gerak aja kita dijamin, kita dikasih makan, kita dicukupkan segala keperluan, segala kebutuhannya. Ingat kajian kemarin, minggu lalu, nurut aja gitu. Siapa yang menciptakan kita dari mulai ruh diciptakan sampai kita lahir pada saat ini, sampai kita berada di dunia pada saat ini? Allah yang mencukupkan, Allah yang menjalankan, Allah yang menggerakkan. Itu bukti bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Bukti bahwa kasih sayang Allah itu luar biasa dibandingkan dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tidak pernah ada orang meragukan kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Tidak pernah ada yang meragukan, semua pasti yakin setiap kita itu pasti sayang dengan diri kita sendiri. Tetapi Allah jauh melebihi kasih sayang itu. Ya, Allah jauh melebihi kasih sayang itu. Lalu kenapa Allah itu sayang dengan kita, lantas memberikan kita musibah, lantas memberikan kita satu ujian dalam hidup yang membuat hati kita tidak nyaman, yang membuat hati kita tidak tenang? Ayo, ada ilustrasi sederhana. Kalau Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, pasti pernah nonton di bioskop, ya, pasti pernah nonton di bioskop. Atau Bapak Ibu misalnya kalau ada training, rapat, kajian, online, apapun itu bentuknya, lalu kita menggunakan proyektor. Pada saat proyektor dinyalakan untuk memproyeksikan gambar, informasi, sesuatu yang muncul dari komputer kita, dari laptop kita, gitu kan, pastikan diupayakan supaya apa? Supaya ruangannya gelap. Atau digelapkan lah, seperti itu. Kalau kita nonton di bioskop juga seperti itu. Ketika kita nonton film itu pasti semua lampu digelapin, dimatikan supaya betul-betul apa yang ada di dalam ruangan bioskop itu, gitu ya, itu hanya satu cahaya dari proyektor. Film atau objek itu pasti akan terlihat dengan lebih jelas ketika ruangannya itu digelapkan. Ya. Pasti akan terlihat dengan jelas filmnya pada saat ruangan itu digelapkan. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, di dalam kehidupan kita juga demikian. Ya. Di dalam kehidupan kita juga demikian, justru di dalam kegelapan tanda petik itulah maka kita bisa melihat Allah dengan lebih jelas. Melihat tanda petik. Ingat ya, di dalam kehidupan kita, pada saat hidup kita digelapkan oleh Allah, pada saat kita masuk ke dalam ruang yang gelap di dalam kehidupan kita, maka pada saat itulah biasanya kita akan bisa melihat Allah dengan lebih jelas. Ya, justru pada saat kita berada dalam gelap itu, Allah akan terlihat semakin jelas oleh diri kita. Maksudnya melihat Allah itu, kita merasa dekat dengan Allah, kita mendekat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita betul-betul menuju kepada Allah. Betul kan seperti itu? Coba kita bayangkan pada saat kita sukses, pada saat kita berlimpah materi, pada saat kita memiliki pangkat posisi yang tinggi, pada saat secara materi kita mendapatkan keberlimpahan yang luar biasa, apakah kita dekat dengan Allah? Tidak banyak orang yang bisa istiqomah konsisten untuk tetap dekat dengan Allah pada saat diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kelimpahan dalam bentuk materi. Bahkan yang terjadi ketika kita sukses, ketika kita merasa hebat, ketika kita merasa berlimpah dengan segala hal, justru yang sering muncul itu, wah itu keberhasilan kan gua ini orang pinter, gua ini orang hebat. Sekolahnya aja juga S1, S2, S3, S4, S7, S-teler dan sebagainya. Saya kelulusan dari luar negeri. Saya ini orang yang luar biasa, hebat, minta ampun gitu kan. Jadi perusahaan ini bisa besar, ini siapa tangan dinginnya? Tangan dingin saya sebagai CEO-nya misalnya demikian.
Atau kita menduduki posisi yang sangat bagus di perusahaan, katakan menjadi manajer kah, atau GM kah, atau vice president misalnya itu. Wah, itu karena kemampuan berpikir saya. Karena kerja keras saya 24 jam dalam sehari, jam 1, jam 2 malam sekalipun saya siap dihubungi untuk urusan kantor, misalnya demikian. Kadang-kadang muncul perasaan-perasaan seperti itu, kesombongan, ya. Rasa takabur bahwa semua keberhasilan kita, pencapaian hidup kita itu semata-mata hanya karena hasil dari usaha kita. Kita tidak ingat bahwa di situ ada Allah yang sebetulnya memiliki peranan yang sangat penting. Di dalam apa? Di dalam keberhasilan kita. Kebayang nggak sih kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk berhasil? Kebayang nggak sih kalau Allah tidak meridhoi kita untuk berhasil? Kebayang nggak sih kalau setiap usaha kita itu dimentahkan oleh Allah, ditutup oleh Allah, lalu Allah mengatakan kamu tidak akan berhasil di bidang ini? Apa yang bisa kita lakukan? Ingat loh, ketika kita di dalam kandungan ibu kita, bisa apa kita? Siapa yang mencukupkan kebutuhan kita, keperluan kita? Siapa yang mencukupkan makanan kita? Ketika kita lahir, balita, belum bisa bergerak, belum bisa apa-apa, belum bisa berusaha, berupaya, belum punya pikiran, belum punya akal bagaimana cara mendapatkan makanan, bagaimana cara mendapatkan minuman, bagaimana cara buang air, dan sebagainya. Siapa yang ngurusin kita? Lalu setelah itu lewat, masa itu lewat, lalu kita merasa bahwa kita adalah segala-galanya. Hati-hati, nanti jangan-jangan bisa jadi kayak Fir'aun. Menuhankan dirinya sendiri, memaksa orang untuk menuhankan dia di hadapan manusia yang lain. Nah, inilah yang akan membuat kita menjadi tidak ingat. Kesuksesan duniawi, kesuksesan materi itu lebih sering membuat kita tidak ingat kepada Allah. Seringkali kita membelakangi Allah, membelakangi cahaya. Lalu kita perlahan-lahan meninggalkan Allah. Perlahan-lahan melupakan Allah. Perlahan-lahan menjauhi Allah. Nah, kalau itu sudah terjadi, lalu Allah masih sayang dengan kita, maka bisa jadi tiba-tiba hidup kita dibuat gelap. Tiba-tiba kita dimasukkan ke dalam ruangan yang gelap. Allah jatuhkan keberhasilan kita itu. Allah timpakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Allah gelapkan dulu kita. Dengan maksud supaya apa? Supaya kita ingat bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Allah itu berada di atas kita. Allah itu segala-galanya. Allah itu segala-galanya. Nah, di dalam gelap itu justru kita bisa melihat apa? Melihat ternyata Allah ada. Ada satu cerita, ini teman istri ya, teman istri gitu. Istri saya punya teman, lalu temannya punya adik. Ceritanya ini bukan untuk gibah tapi untuk belajar ya, untuk belajar. Jadi beliau yang diceritakan, adik teman istri saya itu, kehidupannya secara materi, Masya Allah, luar biasa. Rumahnya, kendaraannya, bisnisnya, Masya Allah, luar biasa. Sukses lah, dibilang sebagai orang yang sukses, benar-benar sukses secara materi. Lalu tiba-tiba Allah masukkan dia ke dalam kegelapan kehidupannya. Dijatuhkan semua, bisnisnya hilang, uangnya hilang, kendaraannya hilang, rumahnya pun juga hilang. Yang tadinya rumahnya itu besar, magrong-magrong gitu, gedung yang luar biasa, tiba-tiba sekarang itu hidupnya mesti ngontrak. Ngontrak dengan rumah yang ukurannya sangat tidak besar. Ya sangat tidak besar, yang jauh dari angan-angan dia barangkali selama ini seperti itu. Lalu teman istri saya mengatakan, alhamdulillah syukur deh dia dibangkrutin. Kenapa? Karena dengan dia dibangkrutin, itu dia sekarang malah pakaiannya pakai hijab syar'i, pakai baju yang syar'i. Dulu gimana katanya? Wah, dulu mah ya kelihatan lah kayak artis, memang orangnya good looking gitu ya, kayak artis putih dan sebagainya lah, bahasa kita seperti itu. Sekarang baju yang lebih sopan, hijabnya hijab yang syar'i, model-model yang seperti itu. Nah itu Allah itu menghendaki apa? Menghendaki supaya kita kembali ke jalannya. Allah itu menginginkan supaya kita mengingat Allah, ingat kepada Allah. Karena kalau sampai kita tidak ingat kepada Allah, apa yang akan terjadi? Allah. Kisah Nabi Lut
Bagaimana satu wilayah, satu daerah itu ditenggelamkan oleh Allah. Masih ingat di dataran di daerah Jawa Tengah juga saya baru baca kemarin gitu kan. Ada satu wilayah ya, satu daerah yang itu ditenggelamkan oleh Allah dengan cara apa? Dibenamkan ke bumi. Jadi ada puncak gunung yang apa namanya? Maaf nih ya. Oke, tarik. Ada puncak gunung yang diangkat oleh Allah langsung ditutupkan ke kampung itu. Kenapa? Karena kampung itu kampung yang kehidupan ekonominya Masya Allah luar biasa, maju pesat, kaya raya, hebat-hebat. Luar biasa. Tetapi ternyata mereka lupa dengan Allah. Apa yang dilakukan? Maksiat, judi, bermain perempuan, zina di Kabupaten Batang ya. Nah, betul nih, di Kabupaten Batang ada kejadian seperti itu. Dan itu langsung lenyap dalam sekejap saja ketika Allah mengatakan bahwa hancur ya hancur, lep, gitu sekejap. Inilah barangkali Allah sudah tidak sayang lagi dengan mereka, gitu. Tidak sayang lagi dengan mereka. Ada yang cerita juga ketika ada kejadian di Palu, konon katanya juga seperti itu, daerahnya demikian. Ada yang cerita juga katanya di Aceh juga sama seperti itu. Lebih kurang begitu. Nah, ketika kita digelapkan oleh Allah, ketika hidup kita dijatuhkan oleh Allah, itu sebetulnya Allah sedang sayang kepada kita. Sedang ingin Allah kembali kepada jalan Allah. Dan justru, dekat Dieng, betul, dekat Dieng ya. Justru pada saat kita di dalam kegelapan kehidupan kita, disitulah kita akan bisa melihat Allah dengan jelas. Di situ kita akan bisa berkomunikasi dengan Allah. Di situ justru kita akan kembali mengingat Allah. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Lalu, kegelapan itu juga mirip-mirip dengan rest area. Ya. Mirip-mirip dengan rest area. Kalau kita berkendaraan naik mobil lewat jalan tol gitu kan, pasti setelah sekian kilometer itu ada rest area. Setelah sekian kilometer ada rest area. Isi rest area itu apa? Ada toilet, ada rumah makan, ada pom bensin gitu ya, macam-macam lah dengan berbagai macam fasilitasnya. Kenapa sih yang membuat jalan tol itu lalu membuat rest area? Ini dalam istilah ilustrasi yang lain. Kenapa di jalan tol itu harus ada rest area? Mengapa dibangun rest area? Ada yang tahu nggak? Coba silahkan. Silahkan dijawab di chat room-nya. Kenapa yang membangun jalan tol itu untuk beristirahat? Apalagi kenapa dibangun rest area? Namanya juga rest area ya, memang untuk beristirahat. Kenapa mesti beristirahat? Pertanyaan berikutnya kan seperti itu. Kenapa mesti beristirahat? Ya, oke. Ada lagi. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang kurang positif, betul. Biar ada jeda, nggak ngantuk. Biar lebih fresh ketika jalan lagi. Lanjut, apalagi istirahat agar fokus. Istirahat sebentar untuk lebih menenangkan diri, Masya Allah. Lanjut, apalagi gitu kan? Untuk mengumpulkan energi buat istirahat. Isomat istirahat dan sholat barangkali gitu ya. Me time dulu, me time dulu ya. Oke, untuk mengurangi kejenuhan, Masya Allah. Untuk istirahat mengurangi lelah mengingat Allah, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik, mencegah kecelakaan, betul ya. Kenapa di jalan tol itu harus diciptakan rest area, harus dibuat rest area, mesti dibangun rest area. Tujuannya untuk yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Lalu dalam kehidupan kita, kenapa Allah menciptakan musibah? Kenapa Allah menciptakan ujian, memberikan musibah kepada kita? Yaitu sebagai rest area kita. Itu sebagai tempat istirahat kita, sebagai me time-nya kita, sebagai tempat untuk berhubungan lagi dengan Allah, menenangkan pikiran dengan Allah. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Bagaimana kalau hidup kita senantiasa dalam kecepatan tinggi terus sepanjang jalan? Apa resikonya? Kalau kita nyetir mobil, kalau kita bicara jalan tol itu kan sekarang dari Jakarta sudah sampai ke Surabaya, sampai ke ujung timur. Kecepatan kita di jalan tol itu kan paling tidak 80-90 minimal, 100 km per jam. Minimal seperti itu. Kebayang nggak kalau kecepatan kita tinggi terus dari Jakarta sampai Surabaya tanpa beristirahat?
Barangkali kejadian seperti almarhumah siapa itu? Vanessa Angel yang baru-baru ini jadi berita cukup hangat kecelakaan dengan Pajero Sportnya seperti itu. Nah, kehidupan kita juga seperti itu. Kehidupan kita juga kalau kita selalu hidup dalam kecepatan tinggi, mengejar dunia, mengejar pangkat, mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar tahta, macam-macam. Mengejar kesuksesan duniawi, mengejar jumlah omset, mengejar keuntungan, mengejar peluasan perusahaan, macam-macam. Ekspansif dan sebagainya, macam-macam. Kita pakai kecepatan tinggi, tanpa adanya rest area, maka apa yang terjadi bisa dibayangkan. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan kakak adik, rahimakumullah, bukankah ketika kita nyetir di jalan tol, kalau kecepatan kita 100 km per jam itu nggak terasa kenceng kok, serius. Di jalan tol dengan kecepatan 100 km per jam, 120 km per jam, ya, itu kadang-kadang berasa seperti 40-50 km per jam kalau di jalan biasa, jalan arteri. Nggak berasa, serius, nggak berasa kenceng. Ya, yang bisa menunjukkan kecepatan kita berapa itu memang speedometer yang ada di dashboard kita itu saja. Kita tidak pernah menyadari kalau kecepatan kita itu memang begitu tingginya. Saking enaknya dengan kecepatan yang tinggi, apalagi itu mobilnya mahal, ya, mobil kelas-kelas atas, kelas tinggi itu tuh bisa bikin kita ngantuk, bisa ada resiko kecelakaan yang berakibat fatal. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita setiap saat, setiap hari, setiap detik dipacu kecepatan tinggi untuk mengejar harta, tahta, wanita, ya, mengejar materi, mengejar duniawi, kita nggak berasa bahwa kecepatan kita itu tinggi. Tiba-tiba cuk di ujung sana, di ujung penantian kehidupan kita, tiba-tiba di ujung akhir kehidupan kita, ternyata kita tidak mendapatkan apapun dalam kehidupan ini. Ternyata kita tidak punya bekal yang bisa kita bawa untuk kehidupan akhirat. Ternyata kita tidak punya apapun untuk kita pertanggungjawabkan yang positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang akan kita bawa ke sana? Jangan-jangan justru neraka yang akan menunggu kita di akhirat nanti. Itulah kecepatan tinggi. Musibah itu, ujian itu, persoalan hidup itu adalah rest area yang diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Supaya kita bisa beristirahat sejenak. Supaya kita bisa mengendurkan otot-otot kita, supaya kita bisa mengendurkan pikiran kita, supaya kita bisa bermunajat kepada Allah, supaya kita bisa menemukan kehidupan kita itu seperti apa sebetulnya. Apakah betul jalan hidup saya yang sudah saya lewati itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang positif? Itu hanya bisa kita lakukan pada saat kita tenang berada di rest area. Pada saat kecepatan tinggi, kita tidak bisa mikir yang ke belakang. Kita fokusnya hanya ke depan terus. Hanya melihat yang ke depan terus. Nengok kiri kanan sepion pun juga kadang-kadang sekali-kali. Kenapa? Karena kalau fokus kita tidak bagus, kalau kita kehilangan fokus, maka bisa berakibat fatal. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita, ritme hidup kita dipacu ke depan, mengejar harta, tahta, wanita, jabatan, kita tidak akan pernah bisa melihat ke belakang. Kita tidak pernah bisa melakukan introspeksi, benar nggak kehidupan kita di masa yang lalu. Kita hanya fokus, target, omset, profit. Capai, mencapai, naik, promosi. Cuma itu yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi ketika kita masuk rest area, maka tidak nampak di depan itu apa yang akan kita lakukan. Tidak nampak di jalan itu apa yang akan kita tuju. Tidak nampak sesuatu yang harus kita kejar targetnya. Nah, nggak nampak. Di rest area itu kita benar-benar fresh. Nah, di dalam musibah itu juga demikian. Ketika kita musibah, ketika kita mendapatkan musibah, dapat persoalan hidup, bukankah sebetulnya kita lebih sering memikirkan hal-hal yang di belakang kita? Oh iya, dosa apa saya ya Allah? Oh iya, saya pernah berbuat dosa seperti ini. Oh iya, saya pernah mengalami persoalan yang begini gara-gara saya seperti itu. Kebayang banyak dosa, kebayang banyak kesalahan, kebayang banyak hal-hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Kapan kita bisa mikir itu? Pada saat kita berada di rest area. Apa rest areanya? Musibah, ujian yang menimpa diri kita.
Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, itulah kehidupan. Di dalam gelap aku bisa melihatmu, di dalam gelap aku bisa menemukanmu, di rest area aku bisa menemukanmu, dalam musibah aku bisa melihat engkau ya Allah, di dalam musibah aku bisa menemukanmu ya Allah. Tetapi tanpa musibah jarang kita menemukan Allah, jarang kita berkomunikasi dengan Allah. Itulah bukti sebetulnya Allah sayang kepada kita. Ilustrasi yang sederhana lagi, tidak ada seorang orang tua yang tidak sayang dengan anak. Pasti semua sayang dengan anaknya. Tidak mungkin tidak sayang. Kecuali kalau kita tidak normal pikirannya. Pasti sayang dengan anak kita. Lalu apa yang terjadi? Misalnya nih, ini kejadian banyak nih. Pasti di antara kita juga ada yang ngalamin. Sekalian saya ingetin. Anak kita main game di HP. Yang benar kita biarin dia main sepuasnya, atau yang benar itu kita tegur. Ayo. Pertanyaan saya, pakai bahasa diri kita masing-masing, terutama emak-emak ini. Kalau bapak-bapak agak-agak cuek, bapak-bapak kan banyakan di luar rumah. Kalau emak-emak itu memang setiap hari ketemu dengan anak-anak kita. Kalau anak kita asik main game dengan HP-nya, pastinya diingatkan, ditegur Pak, ditegur. Ini yang ngomong begini pasti sudah paham dengan ilmunya. Kita ingatkan gitu, gitu. Ditegur, lanjut. Ayo. Ditegur. Ya, kalau anak kita main HP kebablasan, main game kebablasan, pasti ditegur. Gitu kan? Nah, Allah juga begitu. Kalau kita kebablasan dengan kehidupan dunia, Allah tegur kita. Kalau kita kebablasan dengan kenikmatan duniawi, Allah tegur kita. Kenapa? Karena kenikmatan duniawi yang kita bisa membuat bablas itu tidak ingat Allah, itu belum tentu sesuatu yang bagus. Belum tentu sesuatu yang bagus. Dibilangin yang sopan baru diambil HP-nya. Keren, Bu Sumiati. Kita tegur dan ingatkan efek main terhadap kesehatan. Betul, Ibu. Nah, kita tahu nih, kalau anak kita seperti itu, kita akan tegur, kita akan kasih tahu. Kemudian kita akan ngasih tahu kenapa saya tegur, kenapa HP-nya diambil, karena itu tidak bagus. Tetapi sekarang ketika Bapak Ibu ditegur oleh Allah karena kita terlalu asik dengan dunia, kenapa marah? Paham kan tadi, ketika anak kita bermain HP, bermain game yang berkepanjangan, tidak selesai-selesai, ngelewatin waktu sholat, waktu makan, pasti tegur. Nah, Dek, Kak, Mbak, berhenti, makan dulu, sholat dulu, gitu kan. Tujuan kita baik. Tujuan kita itu punya sesuatu yang sangat baik untuk anak kita. Ya, untuk anak-anak kita. Tetapi kenapa ketika Allah menegur kita pada saat kita terlalu asik bermain game kehidupan, kita nggak terima dengan teguran Allah. Kita tidak terima dengan teguran Allah yang seperti itu. Padahal, Bapak Ibu, pada saat kita ditegur oleh Allah, kita kan tidak langsung ditegur dengan langsung keras. Pada saat kita menegur anak kita untuk tidak bermain HP, itu kan nggak langsung direbut HP-nya gitu kan, enggak. Dikasih tahu sekali, Dek, Kak, ayo berhenti dulu mainnya, ya, kamu makan, kamu coba itu PR-nya udah selesaiin belum, gitu kan. Dek, Kak, ya kamu belum sholat, ayo sholat dulu, masih belum berhenti. Dikasih tahu 2 kali, masih asik bermain. Dikasih tahu beberapa kali, masih juga nggak mau berhenti. Lalu apa yang terjadi? Kita ambil itu HP-nya, kita ambil itu permainannya, kita ambil itu gamenya, kita rebut. Nangis ya nangis kamu. Silakan. Mau, orang sudah bilang, gegerungan, apa gegerungan bahasa Indonesianya itu? Mau meronta-ronta, mau ngamuk, mau begini, mau begitu, biarkan aja. Kenapa? Karena tujuannya baik supaya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita asik dengan dunia ini. Kita asik mengejar dunia. Allah tegur sekali dengan cara yang halus. Boro-boro kita lihat. Enggak ada kita lihat. Allah tegur 2 kali. Kita tetap aja. Kalau orang Lampung bilang jojong. Ada orang Lampung. Jojong itu apa ya, terus aja gitu. Istiqomah dalam ketidakbaikannya. Tegur ke-3 kali, ke-4 kali, lalu yang terakhir diambil sama Allah, dibangkrutkan, dijatuhkan kehidupannya, diberikan musibah, dilenyapkan seluruh hartanya, gitu kan?
dibuang semuanya. Barangkali ada kehilangan keluarga, kehilangan mobil, kehilangan rumah, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Itulah sebetulnya peringatan Allah yang terakhir, gara-gara kita diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak pernah mau berhenti. Demikian juga dengan kehidupan itu. Kita kan juga gitu dengan anak. Kalau kita sayang dengan anak, kasih tahu pertama enggak, 2 enggak, 3 enggak, 4 enggak, 5 diambil itu HP, diambil itu game. Allah juga demikian dengan kita. Diingetin sekali enggak mau ingat, ya. Diingetin 2 kali juga enggak mau ingat. 3 kali enggak, ya sudah, yang keempat, yang kelima diambil, bangkrut, masuk dalam kegelapan. Dibangkrutkan, diberikan musibah, diberikan ujian yang luar biasa. Tapi ingat, Allah juga tidak akan memberikan ujian musibah di luar batas kemampuan kita. Kita juga pada saat marah dengan anak kita, kita ambil HP-nya, nggak mungkin kan kita gebugin juga dia. Nggak mungkin kita penjara dia, nggak mungkin kita gantung dia, nggak mungkin kita pukul dia dengan balok kayu berkali-kali, nggak mungkin juga kita akan tusuk dia dengan pisau. Paling banter kita bentak, kita marahin, kita ambil HP-nya, dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk, kita diam, bentar juga berhenti sendiri. Demikian juga dalam kehidupan. Allah tidak akan mungkin memberikan musibah, bencana yang melebihi dari kemampuan kita. Nangis, kita nangis, gegerungan, sampai digosek-gosek kaki di bawah gitu ya, di lantai gitu ya, seperti itu. Ya seperti ya Allah diamkan saja. Kenapa? Karena Allah sayang dengan kita. Allah sayang dengan kita. Kenapa Allah sayang dengan kita? Lah kemarin lu gua undang sholat kagak datang. Allah nggak ngundang kita sholat gak datang. Allah nyuruh kita puasa kagak mau. Allah nyuruh kita perhatikan keluarga malah makin asik dengan kehidupan dunianya. Katanya nyari kerja buat siapa? Buat keluarga. Tapi lu kagak ingat keluarga. 1 kali 24 jam di luar kantor. Demi apa? Demi anak dan istri. Kan seperti itu ceritanya. Tapi nggak pernah pulang ke rumah. Nggak pernah merhatiin anak, nggak pernah merhatiin istri gitu. Apakah seperti itu yang seharusnya? Jangan-jangan Allah berikan musibah, ditarik, dipecat dari perusahaan atau perusahaannya bangkrut, supaya kita duduk diam ada di tengah-tengah keluarga kita. Barangkali bisa jadi seperti itu. Disuruh Allah, diundang oleh Allah untuk berbakti pada orang tua, malah jarang pulang gitu ya. Disuruh oleh Allah jangan berbuat dosa, malah makin jadi berbuat dosanya. Ya sudah, akhirnya apa? Mainan kita, dunia kita diambil oleh Allah supaya apa? Supaya kita sadar bahwa jalan hidup kita itu tidak benar. Bahwa jalan hidup kita itu nggak benar yang seperti itu. Nah, rest area, permainan, game, anak-anak, hidup itu cuma begitu gitu. Apa yang kita banggakan? Justru ketika Allah memberikan musibah, justru ketika Allah memberikan bencana, memberikan ujian, itu berarti Allah sayang banget dengan kita. Ilustrasi sederhana, dan ini contoh real nyata banyak. Sekarang ini berapa banyak orang-orang yang punya usaha barangkali atau punya bisnis berdasarkan riba. Menyandarkan kepada riba. Lalu Allah hancurkan bisnisnya. Lalu Allah runtuhkan bisnisnya. Lalu Allah habiskan, tidak ada tersisa 1 rupiah pun dari bisnis yang berhubungan dengan riba itu. Allah sayang apa Allah nggak sayang dengan kita kalau seperti itu? Allah sayang apa Allah nggak sayang dengan kita seperti itu? Allah sayang banget. Jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini masih ada dosa riba yang kita bawa ke sana. Bapak Ibu tahu dosa riba yang paling ringan, yang paling enteng, itu sama seperti berzinah dengan ibu kandung sendiri. Itu dosa riba paling enteng tuh itu. Seperti berzinah dengan ibu kandung kita sendiri. Allahu Akbar, astagfirullah, subhanallah. Riba itu begitu jahatnya. Hancurnya negara kita karena memang riba. Hancurnya ekonomi kita itu juga sebetulnya karena memang riba. Ini yang mesti jadi perhatian kita, gitu kan. Jadi ketika Allah menghancurkan bisnis kita, jangan-jangan ada unsur riba. Ketika Allah menghancurkan karir kita, jangan-jangan memang ada banyak dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Lalu Allah apa? Masukkan kita ke rest area. Supaya kita beristirahat, supaya kita introspeksi diri, supaya kita mencoba untuk belajar tentang diri kita sendiri. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ujian, tentang musibah, cerita tentang Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus itu mendapatkan keimanan yang lebih tinggi itu pada saat kapan? Pada saat dia berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan
malam, kegelapan di dalam perut ikan Nun, dan kegelapan di dalam di dasar samudra yang paling dalam. 3 kegelapan. Nabi Yunus menemukan tingkat keimanannya yang paling tinggi. Nabi Yakub alaihissalam, di mana beliau bisa menemukan puncak keimanannya di saat seluruh hartanya ludes, keluarganya pergi, dan kesehatannya dihilangkan. Berapa belas tahun beliau menderita sakit. Ada kisah mengatakan 18 tahun beliau sakit tidak sembuh. Disitulah beliau mendapatkan apa? Mendapatkan puncak keimanannya. Kisah Nabi Musa, kapan? Pada saat beliau berada di tepi pantai dikejar oleh tentara Fir'aun, disuruh membelah lautan. Pada saat itu menemukan puncak keimanannya. Nabi Ibrahim pada saat dibakar. Nabi Nuh pada saat dia harus membuat perahu lalu ditenggelamkan seluruh dunia kecuali dia. Rasulullah Muhammad SAW pada saat kapan? Beliaulah yang tidak pernah putus ujian-ujiannya. Sehingga apa? Sehingga beliaulah menjadi manusia yang paling istimewa di antara para nabi sekalipun. Para nabi lain juga seperti itu. Nah, itu yang terjadi di dalam diri kita. Bahwa musibah, bahwa ujian, bahwa persoalan yang datang, yang hadir dalam kehidupan kita, itu sebetulnya seperti kita lagi nonton di bioskop. Ya, supaya filmnya kelihatan jelas, supaya filmnya kelihatan terang benderang, maka semua lampu digelapkan. Cuman ada lampu dari proyektor saja. Demikian juga kita. Ketika kehidupan kita gelap, sebetulnya Allah sedang menunjukkan dirinya. Ini loh ada aku di dekatmu. Ini loh ada aku di depanmu. Ini loh ada aku di samping. Ayo kembali kepada diriku. Itulah sebetulnya Allah ingin mengatakan seperti itu. Musibah itu seperti rest area, ya, seperti rest area. Nah, kalau kita masuk ke dalam rest area, artinya apa? Disuruh istirahat dulu, udah jangan kencang-kencang, nanti aja lah, santai aja hidup ini, gitu, nggak usah buru-buru amat. Emang apa sih yang kamu cari? Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Lalu, ketika kita sedang berada dalam kegelapan, ya, sedang berada di dalam kegelapan. Lalu ketika kita sedang berada di rest area, apa kegelapan yang kita miliki? Apa rest area bentuknya yang mesti kita lewati? Musibah, bencana, ujian, persoalan yang seperti tidak berujung. Ya. Tantangan-tantangan dalam kehidupan yang membuat kepala kita tuh benar-benar harus berpikir keras. Mestinya sih kalau kita tahu ilmunya nggak usah berpikir keras, ya. Biarkan Allah yang kerja, kita yang menikmati. Makanya kita belajar ilmunya, gitu kan. Ingat, pada saat kita dalam kegelapan, sebetulnya Allah itu mengirimkan masalah itu sudah satu paket dengan solusinya. Itu yang kita tidak pernah tahu. Ketika Allah mengirimkan persoalan, mengirimkan musibah, mengirimkan masalah, mengirimkan ujian kepada diri kita, sesungguhnya Allah itu sudah memberikan paket solusinya juga. Ya, paket solusinya. Jadi kalau ilustrasi yang biasa kita lakukan, yang saya sering sampaikan adalah, ketika kita ujian di sekolah, mau naik kelas kah, mau masuk ke SMP, ke SMA, ke perguruan tinggi, kan mesti ada tes, mesti ada ujian. Gitu kan? Siapa yang bikin ujian? Siapa yang membuat ujian? Kan guru, dosen, panitia. Siapa yang punya lembar jawaban? Siapa yang punya jawaban dari soal-soal itu? Pasti mereka juga. Pasti siapa? Guru, dosen, atau panitia penerimaan mahasiswa baru atau murid baru. Itu yang mereka itulah yang punya lembar jawaban. Mereka itu yang punya jawaban dari soal-soal yang diberikan kepada kita. Manusia saja begitu, apalagi Allah. Allah yang maha menciptakan kita, Allah yang maha memiliki kita, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang dengan diri kita. Ketika Allah memberikan ujian, memberikan masalah, memberikan soal-soal yang mesti kita hadapi, mesti kita jawab, pasti Allah juga sudah sediakan jawabannya. Pasti Allah sudah sediakan lembar jawabannya. Lalu kenapa ketika kita tertimpa musibah yang kita tanya tetangga sebelah, yang kita tanya itu adalah teman sekampung misalnya. Lalu kenapa kita mesti mengadu kepada manusia? Kenapa kita mesti meminta kepada manusia? Kenapa tidak meminta kepada Allah terlebih dahulu? Boleh minta tolong tetangga, harus minta tolong saudara. Ikhtiar kita itu adalah minta tolong teman sekampung. Tetapi sebelum itu kita lakukan, minta tolong dulu sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang akan memilih, yang punya solusinya. Ya,
persoalan itu sudah paket dengan solusinya, sudah satu paket dengan solusinya. Gitu. Jadi jangan usah nyari kemana-mana, minta dulu kepada Allah, meminta ridho kepada Allah, lalu meminta izin kepada Allah untuk apa? Untuk kita berikhtiar secara lahiriah. Seperti itu. Nah, mengharapkan pada manusia patah hati yang disengaja. Wah, keren. Itu satu ya. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja, patah hati yang kita ciptakan sendiri. Betul memang. Ngapain berharap pada manusia? Berharap pada Allah dulu, lalu ikhtiar lahiriahnya kita meminta bantuan kepada manusia. Berharap kepada manusia dalam arti bukan berharap untuk mendapatkan solusinya, berharap untuk membantu kita secara lahiriah. Itu saja yang kita mesti lakukan. Perhatikan itu. Ya, jadi tidak perlu kita lari kemana-mana, tidak perlu kalut, tidak perlu marah-marah, tidak perlu menghujat Allah, tidak perlu ngamuk-ngamuk dengan Allah, tidak perlu seperti anak kecil, anak kita diambil HP-nya karena gamenya itu lagi asik-asiknya lalu direbut. Nggak usah ngamuk-ngamuk seperti itu. Kenapa demikian? Karena pasti suatu saat kita juga kasih lagi HP kita ke anak kita untuk bermain game lagi. Kan begitu kan sebetulnya. Anak kita main game, asik banget, lupa makan, lupa minum, lupa belajar, lupa sholat, lupa mandi, kita ambil. Ayo kamu makan dulu, kamu minum dulu, kamu sholat dulu, kamu mandi dulu, kamu belajar dulu. Kalau udah selesai semua, pasti mama kasih lagi ke kamu. Kan begitu. Demikian juga dengan Allah. Demikian juga dengan Allah. Kita lupa dengan Allah, sibuk dengan urusan dunia, ambil semuanya. Ambil, diambil, dipaksa diambil. Ayo kamu tobat dulu, kamu berikan ampuni dosa-dosamu dulu gitu. Introspeksi dulu. Nanti kalau sudah selesai, sudah bersih dosamu, bakal saya kembalikan lagi ke kamu. Kira-kira kan begitu hidupnya. Lalu apa yang membuat hidup kita tidak nyaman? Apa yang membuat hidup kita tidak tenang? Oh, semudah itu, serileks itu sebetulnya kalau kita tahu ilmunya. Ya. Lalu yang berikutnya, Allah yang memberikan soal ujian dan pasti hanya Allah yang memiliki lembar jawaban. Itu tadi yang saya sudah bahas ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, jam 7:22, 8 menit lagi Mbak Anggi gitu ya. Kita coba tarik satu kesimpulan bahwa kenapa Allah berikan musibah kepada kita, kenapa Allah berikan ujian kepada kita, kenapa Allah berikan persoalan kepada kita, supaya kita kembali kepada Allah. Karena kalau hidup kita dalam kecepatan tinggi, itu pasti fokus kita hanya cuma ke depan. Ke belakang, ke samping itu tidak mungkin kita lakukan. Sekali-kali saja, seperlunya saja. Apa yang terjadi kalau kecepatan hidup kita terlalu tinggi, maka fatal di ujungnya. Bisa terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa kita. Bisa terjadi hidup kita itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu musibah, ujian, persoalan itu seolah-olah seperti apa? Seolah-olah seperti rest area yang meminta kita untuk istirahat sejenak, renggangkan otot, gitu ya, dilemaskan lagi, istirahat, makan, minum, lapar, barangkali tidur dulu juga sejenak supaya kita seger lagi. Seperti itu. Musibah juga demikian. Ya, musibah juga demikian. Nah, apalagi permainan dan sebagainya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pelajaran di pagi hari ini, dan insya Allah di minggu depan atau sesi berikutnya kita akan belajar tentang musibah harian, karena sesungguhnya setiap hari itu kita mendapatkan musibah yang tidak pernah kita sadari. Ya, baik, terima kasih. Silakan Mbak Anggi di handle dulu, Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak Farid atas penjelasannya, Masya Allah ya. Jadi musibah itu seperti kita lagi masuk rest area. Dan tadi ya penggambaran Pak Farid masuk bioskop ya, bahwa bagaimana kita di dalam keadaan gelap itu ya kita lebih bisa melihat cahaya Allah dan lebih bisa menikmati ya, fokus bermanja-manja kembali ke Allah. Ya, saya rasa juga baik di antara kita yang merasakan pada saat kita benar-benar diuji, dijatuhkan, benar-benar dijatuhkan, itu kita jadi mencari ya, mencarinya kembalinya ke Allah. Dan saya juga pernah mendapatkan quote atau apa ya, yang pernah saya dapatkan di Magnet Rezeki juga atau mungkin yang lainnya, bahwa musibah itu menjadi musibah pada saat kita ternyata pada saat dihadapkan dengan suatu keadaan ujian itu kita menjauh dari Allah, itu menjadi musibah yang sesungguhnya. Tapi pada saat kita diuji oleh Allah dan kita malah semakin mendekat kepada Allah, maka itu menjadi nikmat ya.
Kenapa? Karena ya itu tanda Allah sayang kepada kita. Karena kita mungkin agak melenceng, jadi dikembalikan dan diluruskan lagi. Masya Allah, terima kasih Pak Farid atas sharingnya pagi hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan banyak manfaat nih yang kita dapatkan, dan ya banyak kebaikan juga yang tularkan juga nih ke orang-orang sekitarnya, supaya supaya yuk kita sama-sama memperbaiki untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mengajak kebaikan juga. Kenapa? Karena energi itu menular, energi itu menyebar, dan mudah-mudahan dengan menjadi pribadi yang senantiasa berbuat kebaikan, kita pun juga akan senantiasa dihadirkan dengan orang-orang yang baik ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum mengakhiri nanti dengan doa, mohon izin seperti biasa saya melaporkan kegiatan sedekah berkat cinta Bapak Ibu. Ini sebentar ya, ini saya Oke. Ya, sedekah berkat cinta, alhamdulillah seperti biasa minggu ini kita juga kembali menyalurkan melalui 4 dapur sahabat berkat cinta di Lampung, di Jombang, di Nganjuk ya. Ini kenapa? Oke. Dan ya total sebanyak Rp1.200.000, dan ini di 4 kota ya. Tadi alhamdulillah dapur-dapur berkat cinta kami sudah menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan ya, baik orang-orang tunawisma, duafa, anak yatim, panti asuhan maupun jamaah masjid. Dan ya total saldo saat ini 0 ya, alhamdulillah kita sudah bisa mengenolkan saldo. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut bersama-sama kita bersedekah bisa menyalurkannya ke nomor yang tertera atau langsung WA ke saya di 0812 1139 1230. Karena di sini kita sama-sama tidak hanya menyalurkan dana kita, tapi juga kita ini sebenarnya pada saat ini membantu teman-teman kita yang sedang membangun bisnis dalam hal catering, misalnya usaha makanannya. Yuk kita bantu, minimal hari Jumat kita mengajak sama-sama kita untuk bersedekah supaya keberkahannya juga bersama-sama ya. Itu saja yang akan saya sharing, dan bismillah nanti sore saya juga akan berbagi MR4 Kids di TPQ Darul Ilmi Jakarta Utara. Mohon doanya nih, tiba-tiba diajak untuk memotivasi berhadapan anak-anak SD ya, karena ya itu sekarang banyak main gamenya ya. Dan insya Allah saya akan berbagi tentang perisai rezeki dan merawat terumbu karang. Mohon doanya Bapak Ibu mudah-mudahan dilancarkan ya. Meskipun ada hal juga yang tak terduga, tapi mudah-mudahan masih bisa dijalankan dengan lancar. Seperti itu, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membersamai di pagi hari ini, dan yuk kita tutup terlebih dahulu dengan doa bersama. Kita tutup supaya kajian kita semakin membawa keberkahan, dan kita juga senantiasa selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah, semakin dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat. Kepada Pak Farid untuk menutup kita bersama dengan doa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Bapak Ibu, jadi ada kegiatan sedekah berkat cinta yang digagas oleh Mbak Anggi dengan Pradita channelnya ya. Ini bertujuan adalah satu, membantu menyalurkan sedekah-sedekah kita, yang kemudian juga itu disalurkan kepada siapa? Kepada teman-teman jamaah yang memerlukan bantuan kita juga sebetulnya dalam rangka perbaikan ekonomi mereka. Jadi ini bukan sekedar sedekah yang lewat begitu aja gitu ya. Jadi yang kita tunjuk dapur-dapurnya itu adalah teman-teman yang dari sisi ekonomi barangkali masih memerlukan bantuan kita, sehingga dengan adanya kegiatan ini lalu bisa mulai bangkit minimal rasa percaya dirinya ya, untuk kembali menjadi seperti semula, seperti dulu. Lalu kemudian kita salurkan juga makanan ini kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi dengan sedekah berkat cinta ini ada tiga sisi ya, 3 bagian yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung masih ada waktu dalam kecepatan tinggi kehidupan kita, sekali-kali jangan sampai kita masuk rest area kalau bisa gitu ya. Makanya salah satunya adalah bagaimana kita mencoba untuk berbagi terus, berbagi berapapun jumlah yang bisa kita berikan ya, karena berbagi tidak akan pernah membuat kita menjadi rugi. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita tutup acara ini dengan doa. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan ridhonya kepada kita, dan kemudian apa yang kita pelajari tadi menjadi sesuatu yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali lalu selawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha membolak-balikan hati. Teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu, ya Allah. Arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepada-Mu. Karena sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, ya Syafi, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya, ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya, karena hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, ya Razak, jika hari ini ada di antara kami yang belum mendapatkan rezeki, mohon mudahkanlah, ya Allah, dan bukakan pintu rezekimu selebar mungkin, karena hanya Engkaulah Maha Pemberi rezeki. Ya Allah, ya Qawi, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, mohon kuatkanlah ia untuk mampu bertahan dan bersabar. Hiburlah ia dengan penuh karunia-Mu, karena janji-Mu yang tak pernah Kau ingkari, setelah kesulitan ada kesenangan dan kemudahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farid atas sharingnya hari ini dan memberikan doa kita. Kita doakan bersama Bapak Ibu, yang mudah-mudahan Pak Farid apa yang sudah sharingnya kepada kita menjadi amal jariah buat beliau sekeluarga, juga guru-guru kita yang senantiasa berbagi ilmunya buat kita. Alhamdulillah. Baik, dan juga untuk Bu Tria tadi ya, ada yang kurang sehat, mudah-mudahan lekas disembuhkan. Kebetulan juga ponakan saya baru masuk rumah sakit juga tadi malam, mudah-mudahan juga cepat diberikan kesembuhan, semuanya sedang tidak nyaman, sedang tidak sehat, agar kembali sehat, kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Yuk, silahkan boleh di-on-kan kamera videonya, Bapak Ibu semuanya, dan seperti biasa kita akan foto bareng ya. Silahkan boleh di-on-kan kamera videonya. Oke, baik. Ya, oh ini saya ke Cilincing nih nanti sore, silakan. Kalau yang daerah Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, nah kalau mau ketemuan kita silaturahim boleh ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Oke, cepat ke Bali. Oke, Pak Wawan, baik, amin Pak Wawan. Oke, seperti biasa kita menyebut ridho Allah, tangannya boleh di ke atas kan ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar layar kedua. Ya. Oke, kemudian 1 ya, kita mengejar menjemput ridho Allah, dan juga kalau di tadi ya solusinya hanya di Allah, dan satu sama terhubung. 1, 2, 3. Oke, baik.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan ya kita jumpa lagi di satu pekan depan. Insya Allah sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Selamat menikmati akhir pekannya bersama keluarga. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu bihamdika an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيد